Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Penjuru Dunia. Pada video kali ini, aku ingin membagikan 4 cara untuk mengecek keaslian suatu link website atau tautan situs yang sering kali ditemui di pesan berantai WhatsApp. Tapi maksud pesan berantai di sini bukan semua pesan berantai ya, karena pesan berantai itu kan banyak jenisnya. Ada tentang pendaftaran seminar, pendaftaran kursus, motivasi, kisah hikmah, dan lain sebagainya. Tapi di antara semua pesan berantai yang ada juga pesan berantai yang membahayakan. Contohnya yaitu pesan berantai yang ada tautannya, terus teksnya pendek, berbau gratisan pula. Contohnya itu seperti kuota gratis dari pemerintah, laptop gratis dari pemerintah, paket gratis makanan dari gerai makanan, hingga laptop gratis, hingga sepatu gratis dari brand ternama. Bahkan tidak hanya itu, ada juga pesan berantai berisi tautan, terus waktu diklik itu ternyata pendaftaran prakerja. Padahal gelombang pendaftaran prakerja terbaru itu belum juga dibuka. Terus gimana? Terus kok bisa gitu ya, ada situs yang ngaku-ngaku pendaftaran prakerja padahal pendaftaran prakerja terbaru aja belum juga dibuka gitu. Nah ternyata semua itu pesan-pesan berantai semacam itu yang ada tautannya, pesannya pendek, berbau gratisan sampai pendaftaran prakerja itu ternyata hoax. Ternyata hoax. Jadi pesan-pesan berantai semacam itu hanya berbasis mengambil data pribadi siapa saja yang mengklik tautan tersebut. Makanya ketika tautan diklik biasanya ada formulir yang meminta nomor HP, alamat email, atau misalkan tinggal di mana, namanya siapa dan sebagainya gitu. Jadi hanya mengambil data-data pribadi kamu aja, dan kalau pemilik situs itu memanfaatkan untuk kejahatan, maka bukan tidak mungkin kalau data-data yang dimasukkan seseorang itu akan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab gitu. Nah, untuk teman-teman yang masih suka membagikan ulang pesan semacam itu dan masih terus bersikeras bahwa pesan itu memang benar adanya alias bukan hoax, teman-teman perlu mengetahui 4 cara ini agar teman-teman tak lagi melakukan hal yang sama dan tidak lagi memakan korban yang lebih banyak lagi. 4 cara tersebut adalah sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu mengecek tautan menggunakan aplikasi Hoaxbuster Tools. Aplikasi Hoaxbuster Tools ini adalah aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek tautan, berita hingga media sosial. Namun sayangnya, tidak semua tautan bisa dipastikan keaslian atau tidaknya menggunakan aplikasi ini, karena masih ada terus tautan hoax baru yang belum dilaporkan ke sistem aplikasi ini. Makanya, pada aplikasi Hoaxbuster Tools ini kita terdapat fitur untuk melaporkan hoax, sehingga teman-teman perlu mengetahui cara lain untuk mengecek keaslian suatu link website atau tautan situs yang teman-teman terima. Lalu bagaimana cara untuk mengecek tautan di aplikasi Hoaxbuster Tools? Berikut tutorial lagi. Cara mengecek keaslian suatu tautan di aplikasi Hoaxbuster Tools. Sebelumnya aku sudah menyalin sebuah tautan yang aku dapatkan dari grup WhatsApp. Maka langsung saja aku buka aplikasi Hoaxbuster Tools. Mulai mencoba tool, atau kamu juga bisa mengklik 3 garis mendatar di atas ini. Klik alat pencarian, buka tool AC ini ya, yang paling atas. Buka tool. Nah, tautan yang sebelumnya aku salin tempelkan di sini. Langsung klik cari. Di sini ada ya buktinya ya. Ternyata tautan yang aku cari tahu itu adalah palsu atau salah, hoax gitu.
Cara yang kedua, yaitu mengecek kapan suatu domain yang bersangkutan terdaftar. Pada setiap tautan memiliki domain yang berbeda-beda, di mana domain sendiri bisa dimiliki dengan cara dibeli melalui layanan pembelian domain. Contoh dari layanan pembelian domain itu seperti Rumah Web, Dewa Web, dan Niaga Hoster. Dan kita bisa mengetahui kapan suatu domain terdaftar atau dibeli oleh seseorang dari layanan pembelian domain, sehingga kita bisa mengetahui sudah seberapa lama umur domain tersebut. Jadi gini, pada bulan Oktober 2020 lalu, aku menemukan tautan-tautan semacam itu tentang pendaftar prakerja lah, kuota gratis lah, dan semacamnya. Kemudian saat itu aku sedang iseng, sifatnya nganggur. Aku mengecek kapan domain dari tautan-tautan yang aku terima tersebut terdaftar atau dibeli oleh seseorang. Nah, dan ketika aku mengecek, hasilnya mengejutkan karena ternyata ada satu domain yang baru terdaftar di hari sebelumnya. Misalkan aku menemukan domain itu hari ini, terus aku mengecek kapan domain itu terdaftar, ternyata domain itu terdaftar di hari kemarin. Dan kalau gak salah itu tautannya tentang pendaftaran prakerja, aku tak saja. Tapi kalau misalkan iya pendaftaran prakerja, kan rasanya kurang masuk akal gitu ya, karena karena program prakerja itu kan sudah ada sejak awal masa pandemi, lebih tepatnya antara Maret atau April. Tapi masa sih situsnya baru dibikin di bulan Oktober? Dan aku pikir juga untuk membuat sebuah situs profesional semacam prakerja pasti nggak cukup membutuhkan waktu sehari. Ya setidaknya 3 bulan, setidaknya 3 minggu atau sebulan kemudian baru diumumkan ke publik, karena pasti membutuhkan persiapan yang matang dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian setelah itu, seterusnya sampai sekarang aku menjadi lebih sering mengecek kapan domain tautan-tautan aku terima itu terdaftar. Dan ternyata memang banyak yang seperti itu, gak cuma satu saat pertama saja. Ada banyak sekali tautan-tautan yang ternyata domainnya itu baru terdaftar di hari sebelumnya, atau bahkan di hari yang sama, atau mungkin 3 hari sebelumnya. Ya nggak sampai seminggu terus sudah diumumkan ke publik, disebarluaskan melalui aplikasi, melalui media sosial. Tapi kalau dipikir-pikir memang masuk akal juga ya, karena sekarang kan ada fitur pelaporan hoax di aplikasi Hoax Booster Tools. Jadi kemungkinan misalkan satu oknum ini punya suatu situs dengan domain ini, tapi ternyata domain yang ini itu dilaporkan oleh orang lain ke sistem aplikasi Hoax Booster Tools. Kemudian oknum yang ini mendaftarkan domain yang lain lagi, diisi dengan situs yang sama. Gimana ya? Domainnya ganti tapi isinya tetap sama, terus disebarkan luas lagi. Terus ketika dilaporkan lagi melakukan hal yang sama lagi seterusnya, seperti itu. Jadi nggak heran sih kalau ternyata banyak sekali tautan-tautan semacam itu yang ternyata domainnya itu baru terdaftar beberapa hari sebelumnya, seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk mengecek kapan suatu domain yang teman-teman terima itu terdaftar, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui bagian mana yang disebut sebagai domain dalam sebuah tautan. Berikut caranya sekaligus cara untuk mengecek kapan suatu domain terdaftar. Caranya, perhatikan tautan yang kamu terima. Tapi di sini aku beri contoh dari situs dewaweb.com. Nah, domain itu terletak di antara 2 garis miring pertama atau www dan sebelum 1 garis miring pertama. Maka 1 garis miring pertama sampai akhir ini dihapus. https hingga www.ini juga dihapus, sehingga tersisa dewaweb.com.
di mana dewaweb.com ini yang bisa kamu cek di situs whois.com. Tapi, lain lagi jika tautannya memiliki subdomain seperti yang di bawah. 1 garis miring pertama sampai akhir ini dihapus. HTTPS hingga 2 garis bersama ini dihapus. Kemudian yang dianggap domain adalah kompas.com. Ini domainnya, karena .net ini adalah subdomain. Kemudian, sekarang aku coba untuk mengecek kapan domain dewaweb.com terdaftar. Sini ketikkan whois.com garis miring whois garis miring nama webnya, nama domain, tempel. Dan ternyata domain dewaweb.com sudah didaftarkan sejak tanggal 6 Agustus 2001. Lalu coba lagi dengan domain kompas.com. Dan ternyata domain kompas.com sudah didaftarkan sejak tahun 1995. Nah, begitulah cara menentukan domain pada tautan dan cara mengecek tanggal terdaftarnya di situs whois.com. Cara yang ketiga, yaitu mengklik tautan tanpa memasukkan data apapun. Pada situs hoax yang diakses, biasanya terdapat beberapa ulasan yang dilengkapi nama dan foto. Contoh dari ulasan itu seperti ini. Wow, saya mendapatkan kuota 75 GB dalam waktu 10 detik. Atau misalkan, saya sudah memasukkan nomor teleponnya, kuotanya langsung masuk. Nah, seperti itu. Ulasan-ulasan itu ada untuk meyakinkan si pengakses situs agar percaya bahwa situs itu benar-benar asli, walaupun nyatanya tidak. Kemudian setelah itu ada juga situs yang menghalangi pengaksesnya untuk keluar dari situs tersebut. Malahan ada gambar seperti di samping. Maka jika kamu menemukan hal seperti itu di tautan yang kamu terima, maka solusinya adalah menambah tab baru lain, kemudian menghapus tab yang membuka tautan situs tersebut. Cara yang keempat, yaitu mengetahui situs-situs resmi pemerintah Indonesia. Dari banyaknya tautan yang kamu terima, pasti banyak sekali tautan yang bermoduskan kata dari pemerintah. Padahal, situs-situs resmi pemerintah Indonesia itu memiliki ciri khas tersendiri, yaitu domain yang memiliki penghujung .go.id. Di mana maksud dari go itu adalah government yang berarti pemerintah, dan maksud dari ID adalah Indonesia. Dan jika kamu mengecek situs-situs resmi pemerintah itu di whois.com, maka terlihat bahwa situs-situs resmi pemerintah Indonesia itu didaftarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berikut ini contohnya. Oke teman-teman, itulah 4 cara untuk mengecek keaslian suatu link website atau tautan situs yang sering kali ditemui di pesan berantai WhatsApp. Teman-teman bisa coba sekarang juga, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.